Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan masih bisa menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Google Cloud. Sementara Nadiem Makarim sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan Chromebook oleh Kejaksaan Agung. Halo semuanya, kenalin nama aku Anis Fitria, NIM 11425111031. Kalian pasti udah dengarkan berita baru-baru ini tentang Nadiem Makarim yang terjerat kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook. Gila ya, uang triliunan rupiah yang harusnya buat anak-anak bangsa itu justru malah disalahgunakan. Padahal pendidikan di Indonesia itu jauh dari kata ideal. Nah, kalau kita tarik ke konstitusi, ini jelas banget melanggar dasar negara kita. Menurut pasal 1 ayat 3 itu adalah Indonesia adalah negara hukum, di mana ini menjadi dasar dari kasus-kasus korupsi itu harus diberantas oleh siapa? Oleh KPK. KPK ini dijelaskan dalam pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Ada juga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang dianggap merugikan negara. Artinya, penahanan Nadiem ini menjadi bukti nyata bahwa konstitusi negara kita itu bekerja. Ya, meskipun terlambat, harus kita apresiasi. Menurut aku, solusi yang paling tepat biar hal kayak gini nggak terulang lagi itu yang pertama, KPK dan Kejaksaan itu harus lebih diperkuat lagi biar nggak lemah, dan jangan sampai ketua KPK yang malah korupsi lagi kayak tahun kemarin. Terus yang kedua, itu anggaran pendidikan itu harus ditransparasi biar publik itu bisa menilai mana kebijakan yang sudah tepat dan mana yang tidak tepat. Terus yang paling penting itu, koruptor ini harus dihukum dengan seberat-beratnya, bila perlu dicabut hak politiknya, biar mereka kapok dan pejabat lain itu bisa mencontoh. Jadi pengingat bagi kita semua bahwa konstitusi itu bukan hanya tulisan tetapi pedoman hidup. Sekali-kali kita melanggar, pasti ada konsekuensinya. Jangan kasih ampun buat koruptor, kita kawal undang-undang